Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim dalam kitabnya yang terkenal dengan Sahih Muslim. Kita akan menyelesaikan hadis yang ada dalam bab ad-dalil ala anna man mata ala at-tauhid dakhala al-jannata qat'an insyaallah taala. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, haddathani Zuhair bin Harb qala haddathana Umar bin Yunus al-Hanafi qala haddathana Ikrimatu bin Ammar qala haddathana Abu Kathir qala haddathani Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Zuhair bin Harbin. Ini guru beliau yang paling banyak beliau meriwayatkan hadis darinya, Abu Haythamata Zuhair bin Harbin, dari Umar bin Yunus al-Hanafi, dari Ikrimah bin Ammar, Ikrimah Abu Ammar, Ikrimah ibnu Ammar, Abu Ammar al-Yamami. Qala haddathani Abu Kathir. Haddathani Abu Kathir. Abu Kathir ini diperselisihkan tentang namanya, ya, namun dia As-Suhaimi Al-Gubari Al-A'ma, ya, dia buta atau dikatakan ad-dharir, ya. Berkata Abu Katsir, haddatsani Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala kunna qu'udan haula Rasulillah. Kami pernah sedang duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Abu Bakr wa Umar. Fi nafarin, bersama kami ketika itu ada sahabat Abu Bakar dan Umar bersama sekelompok sahabat yang lainnya. Dan ini kejadian di Madinah, ya, kejadian di Madinah. Dikatakan bahwa ini terjadi pada perang Khandaq atau perang Ahzab ketika Madinah sedang dikepung oleh pasukan Quraisy. Maka ketika itu Nabi duduk bersama para sahabatnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina fa'abta'a alaina wa khashina an tuqta'a dunana. Maka Nabi suatu ketika tiba-tiba beliau berdiri min baina adhhurina, meninggalkan kami, ya, meninggalkan, berdiri di antara punggung-punggung kami, artinya pergi meninggalkan kami. Fa'abta'a alaina, kemudian beliau terlambat untuk datang, ya, tentunya ada hajatnya. Sementara duduk dengan sahabat, beliau berdiri pergi, pasti ada hajatnya. Tapi ditunggu kok nggak kembali. Fa'abta alaina, lambat Nabi tidak datang-datang. Fakhashina ayyuk ta'adunana, maka kami khawatir jangan sampai Rasulullah dilukai oleh orang-orang kafir Quraisy atau pasukan Ahzab. Ayyuk dunana, jangan sampai beliau diserang ketika tidak bersama kami. Menunjukkan betapa bersemangatnya para sahabat untuk membela dan melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga terkenal dalam ucapan mereka, ya, fidaka bi abi wa ummi, fidaka bi abi wa ummi, aku siap untuk menjadikan tebusan untukmu ayah dan ibuku. Tentu saja ayah dan ibu kita orang yang paling
berharga, orang yang paling mulia tentu saja ya dalam kehidupan kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi mereka siap untuk menjadikan tebusan jika Nabi dalam bahaya, siap mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka, bahkan keluarga mereka demi melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu para sahabat khawatir. Wa fazi'na faqumna. Kami pun khawatir. Fazi'a ay khifna. Kami takut. Faqumna, kami pun berdiri, maksudnya mencari. Jadi berpencar ini para sahabat, mencari di mana gerangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu awwala man fazi'a. Maka aku adalah orang yang paling pertama khawatir. Ya, karena disebutkan bagaimana beliau mencari ke sana kemari. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun keluar ya untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ataitu ha'itan lil ansari limani an-najjar, hingga saya mendatangi ha'itan, ay bustanan, kebun. Saya datangi sebuah kebun milik orang-orang Ansar dari Bani Najjar. Bani Najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban. Saya pun berputar mengelilingi kebun itu untuk melihat adakah di sana pintu untuk masuk ke dalamnya. Jelas ya? Karena seperti kita mungkin kalau ada kebun kadang dipagar, meskipun pagarnya dengan tanaman juga, pagar hidup ya, sehingga untuk masuk ke kebun itu mesti ada jalan tertentu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mencari, mengelilingi, memutar, mengitari kebun itu untuk mencari jalan masuk ke dalamnya. Jangan-jangan baginda Nabi ada di dalam kebun itu ya. Maka fadurtu falam ajid, saya tidak dapatkan pintunya. Fa'idha rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'rin kharijatin. Maka tiba-tiba saya melihat Rabi'. Rabi' sebenarnya sungai yang kecil, tapi nanti akan ada penjelasan bahwa dia adalah jadawil. Jadawil itu saluran irigasi, saluran pengairan ya. Jadi bukan sungai asli, tapi sungai pengairan untuk mengalirkan air ya. Min bi'rin kharijatin, dari sumur yang ada di luar kebun. Jadi namanya kebun, tentunya tanamannya butuh disiram. Nah, dibuatkan saluran dari sumur yang ada di luar kebun untuk mengalirkan air ke dalam kebun. Yaitu kalau dibaca kharijatin. Sebagiannya menyebutkan kharijata, ghairu munsharif. Kharijah berarti pemilik kebunnya. Pemilik kebun itu dari orang Ansar adalah kharijah, begitu dikatakan ya. Seperti bi'ru buda'ah, dinisbahkan kepada pemiliknya ya, dinisbahkan kepada tempatnya. Maka di sini bi'rin mudhaf, kharijata mudhaf ilaihi ya. Adapun kalau bi'rin kharijatin berarti dia sifat mausuf, sumurnya terletak di luar ya. Demikian disebutkan dalam penjelasan i'rab hadis ini. War rabi' jadwal. Rabi' itu adalah jadwal. Jadwal artinya saluran air. Saluran air. Jamaknya jadawil. Bukan jadwal mata pelajaran, bukan roster ya. Bukan jadwal mata pelajaran, jadwal ya. Jadwal piket. Ya, baik. Fahtafaztu kama yahtafizu ath-tha'labu. Maka saya pun ya ihtafaza, mengendap masuk, membungkukkan badan untuk masuk ke dalam kebun melalui sungai tadi, melalui sungai kecil itu tadi ya. Pasti kalau namanya sungai pasti ada, atau persaluran pasti ada rongga, lubang untuk air mengalir dengan mudah gitu ya. Maka dia pun lewat di situ sebagaimana tha'lab ya. Tha'lab apa?
Apa? Apa ini sa'lab? Ya, Rasulullah melarang untuk seorang iltafitu iltifat sabu', ya, iltifat sa'lab. Ya. Jadi hewan, ya. Ya, kita mungkin bilangnya kancil atau semisalnya, ya. Tapi dia sepertinya sa'lab ini memangsa juga hewan karnivora, ya. Sa'lab. Fadakhaltu ala Rasulillah, maka saya pun masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul Nabi ada di situ. Ya, kenapa? Karena beliau ingin buang hajat. Ingin buang hajat. Ketika buang hajat nantinya pergi membersihkan diri kemana? Ke tempat yang ada airnya, tentu saja. Ke tempat yang ada airnya. Maka ketemulah Abu Hurairah yang dari tadi mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqal, maka Rasulullah berkata, Abu Hurairah, Abu Hurairah, oh kamu ke Abu Hurairah? Faqultu na'am ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah. Qal fama sya'nuka, ada apa denganmu? Fama sya'nuka, ya, kenapa kok menyusul dan sebagainya, ya. Qultu kunta baina adhurina fakumta fabta'ta alaina fakhashina an tuqta'a dunana fafazi'na fakuntu awwala man fazi'a. Maka berceritalah Abu Hurairah ketika ditanya ada apa, kenapa dia datang menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bercerita bahwa engkau tadinya duduk bersama kami, tiba-tiba engkau berdiri lalu engkau tidak datang-datang. Fabta'ta alaina, maka kami khawatir jangan-jangan engkau diserang oleh orang-orang kafir, diserang oleh musuh, ya. Fafazi'na, maka sangat khawatir, dan adalah aku orang yang paling khawatir, orang yang sangat khawatir. Subhanallah. Ada yang tahu kenapa? Ingat di majelis itu ada siapa tadi? Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Sampai dikatakan bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, saya sering mendengarkan Rasul berkata, dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Keduanya senantiasa bersama Nabi. Sampai dikatakan Nabi berkata, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan beliau sangat dekat dengan Nabi, senantiasa mendampingi beliau. Harusnya keduanya yang lebih khawatir, ya kan? Keduanya lebih khawatir. Tapi mengapa di sini disebutkan Abu Hurairah? Hah? Pembantunya? Bukan. Beliau bukan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau murid khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai tinggal di masjid, menjadi ahlus suffah seperti kalian ini, ya, fokus dalam menuntut ilmu. Maka tentu saja seorang yang himmahnya kepada menuntut ilmu sangat khawatir kalau gurunya tidak ada, bukan cuek. Paham ya? Ya. Meskipun tentu saja Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab juga sahabat Nabi yang mulia, dan tentu saja sangat khawatir akan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena yang paling sering hadir dalam majelisnya, ya, khususnya menjelang wafatnya baginda Nabi adalah Abu Hurairah, maka beliaulah yang paling risau. Kenapa guru tidak hadir ini? Ya, kemana guru dan sebagainya. Menunjukkan luar biasa himmah dari sahabat Abu Hurairah. Himmatun aliyah fi talabil ilmi. Yatafaqqadu hala syekhihi. Dia selalu ingin tahu bagaimana keadaan guru saya. Baik-baik gitu kok dong. Jangan-jangan ada yang ganggu dan sebagainya. Subhanallah. Kenapa? Karena dia ingin mengambil setiap saat kesempatan untuk mengambil ilmu dan mendulang faedah dari gurunya. Subhanallah. Ini contoh. Makanya dijuluki Abu Hurairah sebagai Sayyidul Muhaddithin. Itu julukannya Imam Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidul Muhaddithin. Jadi kalau ada kuis pertanyaan, siapa yang tahu siapakah Sayyidul Muhaddithin? Pemimpinnya, qudwahnya, panutannya orang-orang ahlul hadis, siapa dia?
sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhin radhiyallahu taala anhu. Naam. Maka fa'ataitu hadzal haitha, maka saya pun datang ke kebun ini, kata Abu Hurairah. Fahtafaztu kama yahtafizu tha'lab, saya pun menyeruak ke dalam ya kebun ini seperti tha'lab ya, serigala yang mirip seperti itu. Wa haula'in nasu wara'i, dan itu orang-orang, itu para sahabat di belakangku. Maksudnya kenapa? Menanti berita. Ingat bahwa mereka juga berpencar kemana-mana mencari Nabi. Tentunya siapa yang lebih tahu, siapa yang lebih tahu, atau siapa yang tahu lebih dahulu kabar tentang Nabi, sepantasnya dia menyampaikan kepada para sahabatnya untuk menghilangkan kekhawatiran. Kan begitu ya. Maka dia menyampaikan wa haula'i an-nasu wara'i, dan mereka itu para sahabat di belakangku menunggu. Faqal, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, wa'tani na'alaihi. Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, kemudian diberikan kepadanya 2 sendal. Nabi panggil, Nabi ingin sampaikan sesuatu, namun sebelumnya diberikan dulu 2 sendalnya. Lalu beliau berkata, qal idhab bina'layya hataini, pergilah bawalah kedua sendalku ini, faman laqita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Maka Nabi berikan sendal, lalu mengatakan, pergilah dengan 2 sendalku ini, dan barang siapa yang engkau temui di balik kebun ini, artinya di luar nanti ketika pulang, di balik kebun ini, yang ia bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, mustayqinan biha qalbuhu, yang mana hatinya yakin dengan persaksian itu, fabashshirhu bil jannah, kabarkan ia surga, kabarkan baginya surga. Asalkan apa? Pertama bersaksi, yang kedua yakin, mustayqinan biha qalbuhu ya. Fakana awwalu man laqitu Umar, ternyata orang pertama yang saya temukan adalah Umar bin Khattab. Faqal ma hatani na'lani ya Aba Hurairah, maka Umar ketika melihat Abu Hurairah, pertama yang menarik perhatiannya adalah sendal yang dipegangnya. Maka dia bertanya, ma hatani na'lani ya Aba Hurairah, ada apa dengan 2 sendal ini wahai Abu Hurairah? Fakultu hatani na'la Rasulillah, ini adalah 2 sendalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athani bihima, Nabi mengutus aku untuk membawa keduanya. Maksudnya apa? Sebagai bukti bahwa Abu Hurairah betul sudah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Jadi kalau ada pencarian tim SAR mencari orang hilang dan sebagainya, tersesat, begitu didapatkan, sebagian harus pulang dulu kembali ke posko untuk mengabarkan yang dicari sudah ketemu. Tentu saja sebagai bukti dia ambil bahagian barang dari benda yang dipakai oleh yang dicari tadi, sebagai bukti bahwa betul dia telah temu orangnya, sekarang ada sama teman-teman yang lain sedang dibawa turun, supaya yang lain tidak lagi capek-capek mencari, kan begitu ya. Subhanallah. Jadi Nabi berikan sendal sebagai tanda bahwa aman ya, keadaan tidak masalah, engkau telah bertemu dengan aku ya. Kata Abu Hurairah, ba'athani bihima, aku diutus oleh Nabi dengan kedua sendal tadi. Man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu basyartuhu bil jannah. Siapa yang aku temui bersaksi dengan apa? Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dalam keadaan yakin hatinya, akan aku kabarkan baginya surga. Fadaraba Umaru biyadihi baina thadayya, maka Umar bin Khattab memukul tangannya di antara 2 thadayya, di antara 2 titik saya gitu, di tengah, dipukul begini ya.
fakharartu maka saya pun terjatuh, terduduk dengan pantatku. Istun itu ini pantat. Orang bilang apa? Jatuh. Itu apa orang bilang? Orang Makassar. Hah? Jadi didorong begini ke belakang, maka dia pun mundur ke belakang dan jatuh terduduk. Begitu maksudnya, ya. Naam. Fakharartu li isti faqal, lalu berkata Umar bin Khattab, irji ya Aba Hurairah, kembalilah wahai Abu Hurairah, kembali kepada Nabi, ya. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajhashtu bukaan sambil menahan tangis. Kenapa? Dipukul sama Umar laki-laki luar biasa, badannya besar, pemberani, sekali mendorong Abu Hurairah. Tahu Abu Hurairah? Beliau thalibul ilmi, ya, kurus karena puasa, makan apa adanya, sibuk dengan menuntut ilmu. Didorong begitu sampai terduduk, bukan main sakitnya. Maka disuruh pulang sama Umar bin Khattab, kembali kepada Nabi. Irji ila Rasulillah, kembali kepada Rasulullah. Maka dia pun pulang. Warakibani Umar di belakangku, ya. Fa idza huwa ala athari, ternyata dia ada di belakangku. Athari, ya, menjejak kaki di belakangku. Faqala li Rasulullah, maka berkata kepadaku Abu Hurairah, Rasulullah, ma laka ya Aba Hurairah, ada apa denganmu wahai Abu Hurairah? Qultu, maka Abu Hurairah pun mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu laqitu Umara fakhbartu billadhi ba'athani bihi fadaraba baina thadayya darbatan kharartu li isti qala irji. Dia ceritakan kisahnya, ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ma hamalaka ala ma fa'alta. Maka Nabi tanya, wahai Umar, apa yang mendorong engkau berbuat seperti itu? Ya, tidak mungkin Umar berbuat tanpa alasan. Dan Nabi melarang seorang mukmin menakuti mukmin yang lainnya. La yanbaghi mu'min ay yurawwi'a mu'minan. Tidak boleh mengancam, menakut-nakuti, ya, memukul apalagi, tidak boleh, ya. Tapi pasti ada tujuannya Umar ini, ya. Maka Nabi tanya apa alasannya. Faqala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Bi abi ay afdika bi abi anta wa ummi. Yaitu saya siap untuk menebusmu wahai Nabi dengan ayah dan ibuku. Aba'athta Aba Hurairah bin alaika, betulkah engkau telah mengirim Abu Hurairah dengan kedua sendalmu? Man laqiya yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu basyarahu bil jannah, siapa yang dia temukan nanti bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dengan yakin hatinya, maka dia akan kabarkan baginya surga. Qala na'am, berkata Nabi betul. Qal fala taf'al, kata Umar, fala taf'al, jangan lakukan itu. Fa inni akhsha an yattakila an-nasu 'alaiha fa khallihim ya'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khallihim. Subhanallah. Ternyata alasannya Umar bin Khattab tidak ingin kabar gembira ini nanti jatuh ke tangan orang yang tidak punya ilmu. Ketika datang siapa yang ditemui Abu Hurairah mengucapkan kalimat syahadah, yakin dengan hatinya pasti masuk surga, makanya orang itu mendengarnya dan dia akhirnya pasrah dengan berita bahwa dia sudah menjadi penghuni surga dan tidak lagi mau beramal, berlomba dengan kebaikan, tidak lagi mau untuk takut dan penuh pengharapan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencukupkan dengan apa yang diberikan dari apa yang disampaikan dari kabar gembira. Masih ingat kemarin sama dengan kisahnya Mu'adz bin Jabal. Sebelumnya siapa? Ubadah bin Samit.
mengabarkan tentang hadis-hadis al-wa'ad, hadis-hadis tentang janji dan pahala nanti di akhir hayatnya. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana fikih para sahabat, fikihnya para sahabat. Ya, nah. Fa inni akhsha an yattakilan nasu 'alaiha. Saya khawatir orang-orang akan pasrah dengannya, dengan kabar gembira tadi. Fa khallihim ya'malun. Biarkanlah mereka beramal, berlomba dalam kebaikan, berebut keutamaan. Qala Rasulullah fa khallihim. Kata Nabi, biarkan mereka. Biarkan mereka. Ya. Baik, berkata Imam Muslim, haddatsana Ishaq bin Mansurin qala akhbarana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi. Ya, Ishaq bin Mansur ibni Bahram al-Kosaj ya. Kemudian Mu'adz bin Hisham dari bapaknya, ini Hisham ad-Dustawai, Hisham bin Abdullah yang dijuluki Sambar ya, Hisham ad-Dustawai, Hisham bin Abdullah ad-Dustawai dijuluki Sambar, Sambar. Ada Gundar, ada Bundar, ada Zimin kemarin, Zimin ya. Ada Sambar ya. Qala haddatsani abi Mu'adz, bapaknya Mu'adz yaitu Hisham bin Abi Abdullah Sambar, an Qatadata ibni Di'amah as-Sadusi qala haddatsana Anas ibn Malik anna Nabi Allah wa Mu'adz bin Jabal radifuhu 'ala ar-rahli. Ya, dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Mu'adz bin Jabal dibonceng di atas pelana, Qala, maka berkata Nabi, ya Mu'adz, qala labbaika Rasulullah wa sa'daika. Qala ya Mu'adz, qala labbaika Rasulullah wa sa'daika. Qala ya Mu'adz, qala labbaika Rasulullah wa sa'daika. Masih ingat kemarin labbaik asalnya labban laka, ijabatan laka, saya menyambut panggilanmu ya Rasulullah. Tapi karena menegaskan maka menjadi tasniyah, labbain, asalnya begitu. Kemudian nunnya dihapuskan karena idhafah dengan kaf mutakallim, jadi labbaika, ajabtuka ijabatan ba'da ijabatin, ya, wa sa'daika as'adtuka is'adan ba'da is'adin. Aku bahagiakan engkau dengan siap menerima panggilanmu dengan kebahagiaan. Ya, jadi ya kalau istilahnya kalau kita dipanggil, kita pun datang dan mengatakan labbaika, tapi dalam keadaan lapang dan riang gembira, bukan terpaksa. Dia dipanggil lagi, Itu namanya bukan labbaika wa sa'daika. Labbaika wa sa'daika, seorang datang dengan penuh pengharapan, dengan penuh antusias dan bahagia bahwa dia dipanggil oleh orang yang dia cintai. Paham ya? Maka Rasulullah berkata, ya ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramallahu 'alan nar. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang hamba yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, illa harramallahu 'alan nar, melainkan Allah akan haramkan dia dari api neraka. Qal, ya Rasulullah, berkata Mu'adz bin Jabal, afala ukhbiru biha an-nasa fayastabshiru, bolehkah aku kabarkan hal ini kepada orang-orang
sehingga mereka bergembira. Fayastabshiru. Apa hukumnya menggembirakan kaum muslimin? Apa hukumnya? Kebaikan dari bentuk iman. Kata Nabi, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari, membuat orang takut, jangan. Mudahkan dan jangan dipersulit, kan begitu ya? Nabi diutus oleh Allah basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi memberikan kabar gembira, menyenangkan orang lain, itu pahala dan sedekah, kebaikan dan keutamaan. Di antara kisah yang masyhur, kisah perlombaan antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat Ashabus Sunan bahwa Abu Bakar dan Umar masuk ke masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba mereka melihat seorang sahabat, itu Abdullah bin Mas'ud Ibnu Ummi Abdin, sedang sholat ketika itu, ya. Kemudian dia melantunkan bacaan, akhirnya sholat malam, melantunkan bacaan dengan suara yang indah sekali. Maka Nabi berhenti mendengarkan bacaan dari Abdullah bin Mas'ud, berhenti. Sahabat juga berhenti semua. Kemudian ketika dia sujud, ya, atau ketika dia selesai dari pada tasyahudnya, berkatalah Nabi, sal tu'ta, sal tu'ta, sal tu'ta. Mintalah akan Allah berikan, mintalah Allah akan berikan. Tapi tentu saja Abdullah bin Mas'ud tidak dengar, karena Nabi sedang di pintu masjid bersama para sahabat tadi. Maka berlombalah Umar bin Khattab, riwayat hadis ini mengatakan, maka saya pun berlomba untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Kabar gembira, kesempatan ini, dia berlomba. Apa yang terjadi? Fawajadtu anna Abu Bakrin sabaqani. Ternyata saya dapatkan Abu Bakar As-Siddiq lebih dulu sampai ke sana. Bayangkan. Padahal Umar orangnya besar, ya. Abu Bakar As-Siddiq katakan orangnya kurus, sehingga sarungnya meluncur, sehingga ketika datang ancaman tentang isbal, beliau minta udzur kepada Nabi. Nabi mengatakan, lasta mimman fa'alahu khuyala. Kamu bukan yang melaksanakan itu karena sombong, tidak, karena melorot, ya, sering berpuasa dan sebagainya. Jelas ya? Tapi dia lebih dulu sampai. Hanya untuk apa? Memberikan kabar gembira kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Minta memang mau. Katanya Nabi pasti diterima jawab permintaan. Paham ya? Itu keutamanya. Subhanallah. Berlomba bahkan sekalipun hanya untuk menyampaikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Allahu Akbar, ya. Nah, maka Mu'ad minta izin. Afala ubashiran nas, afala ubashira bihan nas fayastabshirun atau fayastabshiru. Bolehkah aku kabarkan berita ini kepada orang-orang agar mereka senang? Qal, kata Nabi, idzan yattakilu. Kalau begitu mereka akan pasrah. Sudah merasa punya tempat di surga, malas beramal. Ya, sudah merasa yakin masuk surga, tidak waspada dari dosa-dosa, bahkan sekalipun dosa kecil. Ya, Nabi mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Dalam hadis keempat dalam Arba'un Nawawiyah, hadis Abdullah bin Mas'ud, haddatsani Rasulullah as-sadiqul masduq. Kata Nabi di ujung hadisnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Nasallahu husnal khatimah. Semoga Allah berikan kita kematian yang baik, kematian dalam ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Ya. Sebenarnya masih ada yang tersisa, tetapi dia hadis tersendiri lagi, hadis Itsban bin Malik. Semua hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam satu tempat yang sama, ya, yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang mengucapkan kalimat syahadah
dan menunaikan apa yang disebut dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Ya, dan ini seperti perkataan Wahab bin Munabbih. Ya, Wahab bin Munabbih, saudara dari muridnya Abu Hurairah, Hammam bin Munabbih, tabi'i jalil, ketika beliau ditanya, "Alaysa miftahul jannati la ilaha illallah?" Bukankah kunci surga itu kalimat la ilaha illallah? Kata beliau, ajal, betul. Pintu surga adalah kalimat la ilaha illallah, kuncinya. Namun kata beliau, walakin ma min miftahin illa walahu asnanun. Tidaklah ada kunci melainkan dia punya gigi-gigi, gerigi-gerigi, ya. Meskipun geriginya tentu beda-beda, ya. Kalau sekarang bahkan tinggal cetakan saja, ya. Nanti mungkin bahkan sidik jari, ya. Nanti mungkin bahkan iris, ya. Tapi yang jelas ada kecocokan dengan kunci dan tandanya baru terbuka. Ada kode-kodenya. Ma min miftahin illa walau asnanun. Idza ataita bimiftahin lahu asnan yuftahu laka. Jika engkau datang dengan kunci yang giginya pas, akan terbuka surga bagimu. Jika tidak, tidak akan terbuka bagimu. Ya, gigi tadi adalah syarat yang disebutkan yang 7. Siapa yang hafal? Ya, fadhal. Ulang, saya ini tidak pakai waw. Ya, nyaris benar baitnya, tapi betul 7. Barakallahu. Ada yang lain? Kad ulliha, ya. Ilmun yakinun ikhlasun wasid. Dari wawnya nanti disidik. Ilmun yakinun ikhlasun wasidku kama' mahabbatin wankiyadin wal qabuli laha. Wazida thaminuha kufranu bima siwa dhalika qad ubbida. Ya, jadi ada 7 syarat, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan 7 syarat tadi. Targetnya bukan menghafal, tetapi bagaimana seorang mewujudkan 7 syarat tersebut yang dengannya terbukalah pintu surga dengan kalimat la ilaha illallah. Nas'alullah min ahli jannah, Allahumma amin. Sekira demikian yang berada dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.